Jager postingan mengejutkan Ahmad Dhani berjudul kompilasi gibah dan fitnah Maya Estianty yang sontak menuai polemik dan beragam komentar netizen. Di sisi lain, Maya Estianty justru memposting foto dirinya tengah tersenyum lebar dan tampak sangat manis. Dalam foto tersebut tampak Maya sengaja menyorot anting berlian mahal yang berkilauan tengah menjuntai di telinganya. Kapsen yang ditulis Maya pada foto tersebut pun sangat mengejutkan, seakan menggambarkan hatinya yang tengah bahagia dan berbunga-bunga. Lantas, seperti apa postingan terbaru Maya tersebut? Seperti apa tanggapan Ustadz Dery Sulaiman, kekasih Dul Jailani yaitu Tisabiani, hingga El Rumi atas postingan Ahmad Dhani? Seperti apa pula telisik psikolog terkait postingan Ahmad Dhani soal kompilasi gibah dan fitnah Maya Estianty? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Publik masih digegerkan oleh postingan kontroversial Ahmad Dhani berjudul kompilasi gibah dan fitnah Maya Estianty. Hal itu diklaim Ahmad Dhani sebagai bentuk pembelaannya atas anak-anaknya yang selama ini menjadi sasaran bulian di sosial media. Di tengah kegaduhan netizen di jagat maya menanggapi postingan Ahmad Dhani, Maya Estianty juga membuat postingan terbarunya. Dalam postingan di akun sosial media pribadinya, Maya Estianty memposting foto dirinya tengah duduk di sofa sembari tersenyum lebar nan manis. Terlihat jelas pula anting berlian mahal yang berkilau tengah menjuntai di telinga kanan Maya. Lalu, Maya Estianty menulis caption, "Happy Weekend". Postingan tersebut seakan menunjukkan bahwa kondisi dirinya saat ini masih tetap happy. Lantas, benarkah postingan Maya tersebut hendak mengatakan bahwa ia tidak merasa terganggu sedikit pun oleh adanya postingan Ahmad Dhani soal kompilasi fitnah dan gibah Maya Estianty di sosial media? Ternyata di dalam perjalanan kemarin yang berusaha baca ada problem-problem dengan anak-anak lah gitu ya. Di tengah berhamburannya spekulasi publik atas postingan video Ahmad Dhani bertajuk kompilasi gibah dan fitnah Maya Estianty, Ustadz Dery Sulaiman, sosok yang dikenal dekat dengan Ahmad Dhani akhirnya memberikan respon. Dalam tanggapannya, Ustadz Dery menjelaskan bahwa postingan tersebut sejatinya bukan untuk menyerang Maya, melainkan bentuk perlindungan Dhani terhadap anak-anaknya. Ia juga menambahkan bahwa tindakan Ahmad Dhani dilandasi niat untuk menjaga mental dan martabat anak-anaknya yang kini berada di dalam sorotan publik. Tak hanya itu, Ustadz Dery juga mengingatkan agar masyarakat tidak terburu-buru menghakimi. Menurutnya, setiap peristiwa besar pasti memiliki sebab dan tidak semua yang terlihat di permukaan mencerminkan kebenaran yang utuh. Menariknya, setelah mendapatkan nasihat dari Ustadz Dery, Ahmad Dhani diketahui sempat memprivat postingan video kontroversial tersebut. Aku rasa sebelum buat video itu sudah dia pikirkan juga efeknya, akibatnya. Cuman kemarin alhamdulillah aku coba untuk telepon Tabayun kan. Beliau lagi di Bali, Mas Dhani lagi di Bali. Aku tanya, Mas Dhani sendiri bagi dia bulian itu gak ada kesan. Beliau tuh menikmati. Terus aku bilang, kasihan anak-anak juga, Mas Dhani memang kuat, tapi anak-anak gimana? Terus ya justru beliau membuat video itu justru niatnya untuk memprotek, membela anak-anaknya. Gitu. Jadi ya kita gini loh, kita tuh jangan menjadi orang yang mudah menghakimi siapapun juga. Ya apapun pasti ada sebab akibat dan sebagainya. Dan terus aku bilang alangkah baiknya kalau masalah ini tidak dibawa ke sosmed.
niat beliau seperti itu. Tapi kan kadang-kala nggak semua niat baik itu hasilnya baik. Mas Dhani itu hidupnya untuk anak-anaknya aja. Dan dia sangat cinta sama semua anaknya. Ketika ditanya pilih mana Safia atau Al, dia nangis malah. Mas Dhani malah berkaca-kaca matanya, nggak bisa. Dia kalau ada urusan, dia kalau anak-anaknya disedih, ya dia seperti yang aku tahu itu seperti itu Mas Dhani. Sama Safia itu agak berlebihan sayangnya, karena memang perempuan satu-satunya. Sangat-sangat sayang. Dari rangkaian prosesi siraman Al-Ghazali dan Alisa, ada satu momen yang ketika itu sangat menarik perhatian publik, yaitu ketika terjadi pertemuan antara Maya Estianty dengan Mulan Jameela. Pada momen tersebut, Mulan bahkan tampak menghampiri Maya. Kemudian ia menyalami mantan istri Ahmad Dhani yang juga pernah menjadi teman duetnya di Duo Ratu. Tampak bahwa reaksi keduanya saat saling berhadapan dan bersalaman seakan ada sesuatu yang berbeda, entah salah satu pihak yang meras canggung atau pihak lainnya masih memendam rasa kecewa. Tapi momen itulah momen langka yang disuguhkan di hadapan puluhan pasang mata secara tak terduga terjadi setelah belasan tahun. Benarkah Mulan yang terlihat canggung saat berhadapan dengan Maya dan juga grogi sepanjang acara? Lalu, bagaimana pula dengan ekspresi Maya? Berikut penjelasan pakar ekspresi Kirdi Putra kepada tim Intens Investigasi. Jadi kalau misalnya kita lihat momen-momen Maya Estianty dan Mulan Jameela sebetulnya nggak banyak yang mereka benar-benar istilahnya bersilangan. Kenapa? Karena pada dasarnya duduk mereka juga kan posisinya agak jauh ya. Gitu. Tetapi yang bisa kita lihat ketika Maya Estianty dan Mulan Jameela salaman, kalau kita perhatikan, lihat polanya, Maya Estianty ketika salaman dengan banyak orang, itu biasanya juga cuma salaman. Tapi ngeliat, terus langsung nanya, ngobrol sebentar, walaupun sedih. Terus kadang-kadang misalnya nyentuh tangan lainnya gitu, terus ya sudah. Nah, khusus untuk dengan Mulan Jameela, kalau kita perhatikan, Maya Estianty cuma ngelihat sebentar, salaman, senyum, terus menengok ke arah lain. Walaupun Mulan Jameela itu menundukkan kepala gini, model bentuk sebuah bentuk ya semacam penghormatan lah. Ya, tetapi Maya Estianty ya sudah gitu aja. Dan buat saya itu bisa itu setelah itu membuat Mulan Jameela agak kagok. Dan sepanjang acara itu terlihat bahwa Mulan Jameela sebetulnya nervous wajahnya. Nah, tapi nervousnya kenapa? Itu bisa macam-macam. Kalau saya tidak melihat dari Mayanya canggung, ya, dia cuma tidak memberikan banyak perhatian pada Mulan ketika salaman dan setelahnya. Sementara kalau Mulan, saya melihat bahwa tadi canggungnya itu ketika salaman, tetapi selain salaman, wajahnya lebih terlihat nervous dibandingkan canggung. Nervous itu karena bisa jadi Anda memikirkan sesuatu, nggak harus masalah pernikahan, nggak harus masalah perseteruan, jadi masalah lain yang kita nggak tahu itu, karena itu masalah baca pikiran kalau gitu ya. Yang jelas dia canggung ketika habis salaman dan nervous ketika dalam proses duduk, nggak sepanjang acara di beberapa video yang ditampilkan. Namun, Ahmad Dhani juga menyayangkan absennya Maya Estianty di acara unduh mantu Nan Megah Al-Ghazali dan Alisa karena ada urusan di luar negeri bersama suaminya Irwan Musri. Alasan Ahmad Dhani menyayangkan sikap Maya yang tidak hadir adalah lantaran acara unduh mantu tersebut telah diakui ayah Alisa yaitu Richard Vincent merupakan wedding of the century atau pernikahan abad ini. Meski menyayangkan, namun Ahmad Dhani juga mengatakan bahwa absennya Maya tidak menjadi masalah baginya. Karena hal itu memang sudah diniatkan sejak awal oleh Maya Estianty yang harus mendampingi suaminya ke luar negeri. Hanya saja, Ahmad Dhani juga menyebutkan bahwa idealnya yang hadir di acara unduh mantu Al-Ghazali dan Alisa adalah Maya Estianty, bukan Mulan Jameela. Karena yang menjadi ibu kandung Al-Ghazali adalah Maya Estianty.
Ya sayang sekali. Ini kan adalah menurut bapaknya Alisa ini adalah the wedding of the century. Mungkin wedding of decade. Saya nggak yakin ada lagi 10 tahun seperti ini. Ya nggak apa-apa. Emang dari awal kan emang tidak diniatkan untuk. Ya sayang aja sebenarnya acara ini kan bisa menjadi acara yang tidak dilupakan oleh Al kan. Di mana ayah bunda yang asli dan ayah yang asli dan bunda yang asli ada di pelaminan sama-sama bersama ayah bunda yang asli dan Alisa gitu kan. Sebenarnya nggak ada masalah sebenarnya itu bisa terjadi sebenarnya, cuman sayang aja itu tidak bisa terjadi. Itu nggak perlu diomongin dong, harusnya namanya juga acara ngunduh mantu kan, yang ngunduh juga Maya juga kan, Maya kan anaknya ibunya Al, jadi yang mantu juga Maya kan sebenarnya kan, bukan Mulan gitu kan. Yang mantu Maya, yang mantu saya. Harusnya ini acara saya berdua sama Maya harusnya. Ya bukan pinginnya saya, itu sebenarnya idealnya. Ya idealnya gitu. Idealnya itu terjadi karena acara ini kan ngunduh mantu. Berarti yang mantu siapa? Saya dan Maya gitu. Seharusnya nggak ada masalah karena Irfan Musli juga nggak ada masalah sebenarnya. Ya nggak apa-apa, jadi akhirnya ya ada Mulan kan, ya udah Mulan kan istri saya yang sah juga sama aja. Mengejutkan, postingan terbaru Maya Estianty usai Ahmad Dhani memposting kompilasi fitnah dan gibah Maya. Lantas, seperti apa respon El Rumi dan Eka Sihdoul Jailani yaitu artis Tisa Biani atas postingan Ahmad Dhani terkait fitnah dan gibah Maya Estianty tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Postingan Ahmad Dhani tentang kompilasi fitnah dan gibah Maya Estianty masih main gelinding panas di sosial media dan menjadi sorotan publik serta netizen. Ya, postingan tersebut seperti mengungkit luka lama prahara antara Ahmad Dhani dan Maya Estianty belasan tahun silam. Postingan tersebut juga seakan menjadi anti klimaks dari momen bahagia pernikahan Al Ghazali dan Alisa. Di sisi lain, El Rumi putra Ahmad Dhani yang ditemui awak media baru-baru ini menunjukkan respon yang mengejutkan terkait postingan ayahnya ketika ditanya awak media terkait tanggapannya atas postingan sang ayah. Seperti inilah respon mengejutkan El Rumi. Konten ayah yang jalan boleh ya? Gimana sih konten ayah terbaru ayah? Ya, mungkin belum nonton. Belum nonton, tapi udah viral. Tanggapannya seperti apa sih, El? Bukan hak komentar juga. Jangan ngejar-ngejar ke aku. Oke. Tapi terganggu nggak sih El? Jadi El yang dikejar-kejar? Udah ya, aku tadi udah komentar ya. Oke. Di sisi lain, kekasih Sihdoul Jailani yaitu Tisa Biani memberikan tanggapannya terkait postingan Ahmad Dhani terkait kompilasi fitnah dan gibah Maya Estianty. Tisa mengaku tidak tahu sama sekali terkait postingan tersebut. Hal itu juga bukan ranahnya untuk berkomentar. Karena itu, ia tidak bisa memberikan tanggapan. Ia hanya mendoakan agar semoga semuanya sehat dan beruntung. Bunda Maya kemarin ketemu Bunda Maya ada obrolan serius nggak sih Kak? Kak Tisa soal kompilasi yang di-upload sama Ahmad Dhani gimana? Aku nggak tahu. Maaf banget. Udah ya maaf. Tapi doanya mungkin apa? Doanya Kak ada nggak? Doanya semoga semuanya sehat, semoga semuanya beruntung semuanya ya. Maaf ya Kak. Ya, makasih ya. Makasih Kak. Mengejutkan, respon El Rumi dan Tisa Biani usai Ahmad Dhani memposting soal fitnah dan gibah Maya Estianty di sosial media. Lantas,
Seperti apa telisik psikolog Bunda Romi atas postingan Ahmad Dhani terkait kompilasi fitnah dan gibah Maya Estianty? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Geger postingan Ahmad Dhani soal kompilasi gibah dan fitnah Maya Estianty mendapat telaah dari psikolog Bunda Romi. Menurut Bunda Romi, adanya postingan video seperti itu menunjukkan ada pihak yang merasa tidak nyaman. Apa yang dilakukan Ahmad Dhani tersebut bisa dibilang sebagai bagian dari upayanya untuk pembelaan diri. Jika maksud Ahmad Dhani untuk membela anak-anaknya, menurut Bunda Romi, tidak perlu membuat postingan seperti itu. Yang seharusnya dilakukan Ahmad Dhani adalah cukup memberikan pengertian kepada anak-anaknya. Orang tua perlu jujur kepada anak-anak terkait apa yang sebenarnya terjadi ketika itu. Aku secara jujur, jika yang terjadi adalah karena kilas atau apapun. Resiko dari adanya postingan Ahmad Dhani di sosial media adalah muncul lagi pro kontra panas di jadet maya ataupun jadet nyata. Yang terbaik dilakukan adalah jika masih ada rasa tidak nyaman atau sakit hati, dibereskan secara internal atau secara kekeluargaan. Jika sulit dilakukan, kedua pihak bisa menggandeng orang yang dipercaya kedua belah pihak. Fenomenanya sebetulnya ada pasti yang sakit hati, ada yang merasa nggak nyaman, ada pasti rasa-rasa yang bekas zaman dahulu kala yang kemudian ter-up lagi ya, masuk lagi gitu ya. Kalau menurut saya ya itu bagian dari misalnya pembelaan diri dan sebagainya. Namun kan begini ya, kalau memang pada waktu zaman dulu itu dipotong-potong dikumpulin, dua-duanya juga sedang mengekspresikan kemarahannya, ketidaksukaannya dan sebagainya, sehingga apa yang ditampilkan itu pasti kemungkinan ada yang menghujat, ada yang apa dan sebagainya. Tetapi kalau sebetulnya kalau menurut saya, kalau itu masalahnya karena itu di-up lagi karena untuk membela anak dan sebagainya, menurut saya nggak usah dibela-bela. Yang dikasih pengertian ya ke anaknya aja. Karena kalau nanti dilempar keluar, itu timbul lagi pro and kontra lagi. Kalau menurut saya itu nggak terlalu bagus juga untuk perkembangan anaknya juga kalau kita mau membela anak kita. Yang itu yang saya peringatkan dari zaman kalau saya selalu diinterview, jejak digital yang nggak bisa dihapus itu yang pasti akan membekas kepada siapapun termasuk anak-anak gitu. Nah, ada baiknya kalau menurut saya kalau ada kasus dan masalah di dalam rumah tangga itu, di dalam rumah tangga itu dibereskan. Kalaupun misalnya tidak bisa dibereskan itu cari orang yang bisa bantu untuk membereskannya, orang yang bisa dirasa aman untuk kedua belah pihak daripada di-upload keluar sehingga dapatnya jadi seperti ini. Gak bisa diredam, netizen punya mulut, punya tangan sendiri ya. Yang bisa dilakukan adalah kalau menurut saya memberikan pengertian kepada anak-anaknya. Kalaupun itu bukan terjadi apa yang dipikirkan oleh netizen, bukan pelakor, bukan apa, ya nggak tahu lah apa namanya itu ya. Tapi dijelaskanlah kepada anak-anaknya yang terjadi itu seperti apa gitu. Apa mengakui bahwa khilaf atau apa, itu menurut saya sah-sah aja. Tapi kalau kita kemudian membungkam orang lain dengan mengupload sesuatu yang lain, pasti nggak akan terbungkam. Pasti akan bikin cerita baru lagi gitu. Menurut saya mubazir juga bikin kayak gitu. Kita meredam anak kita aja, nggak usah ditanggapin. Sebetulnya kejadian seperti ini terjadinya bukan kayak begitu. Orang-orang menganggapnya seperti itu karena pada saat itu misalnya kejadiannya masih dalam suatu ikatan perkawinan dengan yang lain. Menurut saya itu bisa diberikan kepada anak.
Tenimbang nanti anaknya kemudian jadi seperti itu, langsung aktif atau responsif terhadap hal-hal seperti itu. Dikuatkan mentalnya dengan tidak memberikan tambahan pressure atau apa gitu kepada anak-anak ini. Jadi kalau kita bilang kita membela dia dengan memberikan uploadan baru, nanti timbulnya lebih heboh lagi, malah menurut saya nggak nyaman untuk anaknya juga malah gitu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscriber.